warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Wahyudi, guru SD Negeri 113 Pandan Makmur. Saya menyadari bahwa pendidikan tidak hanya ditentukan oleh akademik, namun juga ditentukan oleh karakter peserta didik. Untuk itu, saya melakukan praktik baik melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk membentuk karakter anak secara konsisten untuk diterapkan pada kegiatan sehari-hari melalui berbagai pembiasaan yang bisa diterapkan melalui kegiatan 7 kebiasaan Indonesia hebat tersebut. Berdasarkan pengamatan di kelas, khususnya di kelas 5, ada beberapa permasalahan yang saya temui, diantaranya siswa masih kurang disiplin, ada yang beberapa yang terlambat, kemudian kurang bertanggung jawab dalam berbagi kelas, dan juga ada beberapa siswa itu yang memang jenuh berada di dalam kelas, mungkin karena kelas saat itu masih acak-acakan ya, awut-awutan, mungkin dari suasana kelasnya di dalam kelas itu kurang bagus, dari chatnya dan segala macam, sehingga itu juga yang mempengaruhi siswa untuk tidak betah dalam kelas. Sehingga saya berefleksi, menginisiasi untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut melalui 7 kebiasaan Indonesia hebat ini untuk diterapkan secara berkelanjutan. Jadi akan kita laksanakan pembiasaan setiap hari dari kegiatan 7 anak Indonesia hebat, termasuk membuat suasana kelas menjadi lebih ceria, mungkin melalui poster-poster yang ada di dinding dan mungkin melalui gambar-gambar yang ada. Praktik baik ini menekankan pada aspek disiplin, baik disiplin waktu, belajar, beribadah, maupun dalam disiplin berupa kesehatan, yaitu berolahraga, serta kita upayakan untuk terjun langsung ke masyarakat. Disiplin waktu meliputi datang pagi agar tidak terlambat. Disiplin belajar meliputi pengerjaan tugas secara bertanggung jawab. Beribadah meliputi kegiatan yasinan setiap hari Jumat. Kemudian sholat duha ini dilaksanakan setiap hari. Ada yang dilaksanakan pada pagi hari menjelang belajar dan setelah waktu istirahat pertama. Kemudian zuhur berjamaah serta gemar membaca Al-Quran bagi yang muslim dan membaca kitab bagi kitab suci ya maksudnya bagi mereka yang non-muslim. Ini dilakukan 10 menit sebelum belajar dimulai. Dalam hal kesehatan kami juga melakukan olahraga ya berupa senam bersama. Ini kita kolaborasi dengan guru bidang studi olahraga. Kemudian kita juga turun ke masyarakat melalui gerakan pramuka dan siswa peduli dalam bentuk bakti sosial. Selain itu, kami juga berefleksi dengan menghias kelas sebaik mungkin agar siswa nyaman dan betah berada di kelas. Nyaman dalam belajar sehingga apa yang kita tekankan di awal juga didukung oleh lingkungan yang baik. Ini juga mendapat apresiasi
bagus dari pimpinan, yaitu Ibu Kepala Sekolah, dengan memberikan penghargaan terbaik untuk kelas kami, khususnya kelas 5 sebagai kelas terbaik. Dalam bidang gizi, kami juga secara konsisten mengedukasi berbagai jenis tanaman pangan kepada siswa, serta bagaimana cara memperolehnya, mulai dari cara menanam, panen, hingga mengolahnya untuk dikonsumsi bersama, untuk pengenalan dan mengedukasi bagaimana gizi dicukupi. Tentunya ini juga sejalan dengan program pemerintah, yaitu makan bergizi, yang tentunya juga yang sudah didapatkan oleh sekolah melalui MBG. Adapun hasil dan dampak setelah pelaksanaan program ini, terjadi perubahan positif pada peserta didik. Peserta didik menjadi lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, serta memiliki kesadaran dalam menjaga kebersihan dan melaksanakan ibadah. Suasana kelas menjadi lebih tertib, nyaman, dan kondusif untuk belajar. Menurut tanggapan saya sebagai wali murid, saya sangat mendukung program 7 kebiasaan anak Indonesia sehat, karena ya mendukung anak-anak supaya rajin sholat, terus tidurnya juga dijaga, makannya, untuk ibadahnya juga saya sangat mendukung. Terus ya perlu dilanjutkan, nggak apa-apa sih, bagus juga bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Citra Yamaguchi, siswa kelas 5. Sekarang saya terbiasa menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Kami sering bergotong royong bersama teman-teman, sehingga sekolah menjadi bersih dan nyaman. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selena Permatasari. Saya siswa dari kelas 5. Sejak mengikuti pelajaran 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, saya menjadi lebih disiplin, datang ke sekolah tepat waktu, dan melaksanakan tugas piket kelas. Saya juga belajar untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru telah membimbing kami. Melalui praktik baik ini, saya menyadari bahwa pembentukan karakter peserta didik membutuhkan kesabaran, membutuhkan keteladanan, dan membutuhkan konsistensi tingkat tinggi. Pembentukan karakter peserta didik beserta perubahan perilakunya tidak terjadi begitu saja, namun butuh pembiasaan yang berkelanjutan. Saya mendorong untuk terus mengembangkan pembelajaran yang berbasis pembentukan karakter peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Denisi, Kepala Sekolah SD Negeri 113 Pandan Makmur. Inovasi yang sudah dikembangkan oleh Bapak Anton Wahyudi sangat berdampak sekali kepada siswanya, terutama di dalam kelas. Siswa lebih disiplin, bertanggung jawab, serta semangat dalam belajar. Teruslah berinovasi, Bapak Anton Wahyudi. Semangat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik baik yang saya lakukan untuk membentuk karakter peserta didik yang baik melalui program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di SD Negeri 113 Pandan Makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.